Jadi tujuan dari penelitian ini, tadi kan penelitian saya akan mengembangkan model. Tentunya hasil pengembangan itu kan harusnya bagus. Nah, indikator bagus atau layak itu kami menggunakan teorinya Niven, bahwa produk pengembangan itu bagus kalau dia memenuhi persyaratan valid, praktis dan efektif gitu ya. Kevalitan nanti diperoleh dengan metode dan teknik hasil penilaian validator, ahli dan pengguna sesuai dengan bagaimana indikator model yang pembelajaran yang baik, melalui meliputi unsur-unsur model, bagaimana mungkin di situ unsur teori yang mendukung, sintakmatik, prinsip reaksi, prinsip sosial, dampak instruksional, dampak pengiring, itu syarat-syarat yang harus ada dalam model itu harus dipenuhi, dan itu nanti akan diberikan penilaian oleh validator dan validator ahli dan validator pengguna. Kemudian untuk kepraktisan, ketika model itu kami implementasikan, nanti observer akan memberikan melakukan pengamatan hasil ketika kami mengimplementasikan dari proses sesuai dengan RPP yang saya buat berdasarkan model itu. Kemudian bagaimana keterlaksanaannya itu apakah sudah sesuai gitu ya, itu nanti akan dinilai oleh beberapa observer. Berikutnya juga kami juga membutuhkan tanggapan mahasiswa, bagaimana model itu diimplementasikan, apa dia nyaman, apa itu menarik, apakah mudah ditangkap, itu nanti juga kami butuh respon dari mahasiswa. Jadi untuk kepraktisan kami ada 2 indikator, jadi dari dosen atau pengamat observer dan dari mahasiswa. Kemudian untuk efektivitas, yang jelas bahwa target model ini adalah supaya mahasiswa punya pengetahuan dan keterampilan tentang mengajar sesuai dengan ABA 21. Oleh karena itu kami akan menilai bagaimana persiapan ketika mengembangkan RPP sesuai dengan pembelajaran IPA ABA 21 untuk SMP. Kemudian kita menilai juga dengan pada saat dia mengimplementasikan itu. Jadi ada 2 indikator yang saya targetkan pada mahasiswa. Untuk ke depan diharapkan ini kalau misalnya itu hasilnya bagus, itu nanti bisa digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum di prodi, khususnya di prodi S1 pendidikan. Nah, caranya bagaimana ketika kita mengimplementasikan itu? Karena di situ adalah modelnya masih opsi. Jadi pertama kali di situ ada modeling. Dia modeling dalam hal ini dosen atau instruktur itu memberikan contoh bagaimana mengajar sesuai dengan tuntutan zaman ini tadi, ABA 21. Kemudian pada saat itu mahasiswa mengamati kami ketika melaksanakan model. Kemudian setelah mengamati, mereka bertanya, kita diskusikan hasil ketika kami memodelkan tadi, model yang digunakan, materinya apa, dan apa target yang diharapkan, dan seterusnya didiskusikan. Setelah itu diskusi selesai, mahasiswa semua paham. Kemudian saya kuatkan dengan saya berikan materi bahan ajar, bisa berupa handout. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, baik itu modelnya maupun kontennya atau materi keipaannya. Itulah sistem penilaiannya. Kemudian saya berikan mahasiswa belajar. Berikutnya dia merancang seperti saya mengajar. Jadi kalau saya misalkan mengajar dengan cara problem based learning, maka dia nanti juga akan praktek atau menirukan saya dengan PBL tapi dengan konten atau materi-materi yang berbeda. Itu yang saya lakukan. Kemudian setelah itu ketika mahasiswa itu melaksanakan pembelajaran, mahasiswa yang lain juga mengamati gitu ya, maka kita akan belajar observasi di situ, mengobservasi temannya, kemudian mencatat kekurangan dan kelebihannya, kemudian untuk merancang berikutnya untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Dari situ berulang-ulang mahasiswa itu untuk mempresentasikan itu, kami berikan masukan, berikan penguatan. Kalau sudah iya, nanti kita stop beralih ke target yang berikutnya. Misalnya kalau tadi PPL, berikutnya ke PJPL dan lain-lain dan seterusnya. Nah, itu di situ punya secara teoritik mengajar itu kan keterampilan. Keterampilan itu bisa dilatih. Kalau dilatih secara terus-menerus, maka dia akan terampil.